Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lira Mardiana, NPM 101211158, dosen pengampu Dini Uwiyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan Marifatullah dari pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama ada Marifatullah. Manfaat Marifatullah, orang yang mempelajari Marifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya ada Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Quran Surat An-Nur ayat 55. Yang kedua ada Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Quran Surat Al-Fat ayat 23. Selanjutnya ada Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Quran Surat Al-Araf ayat 96. Selanjutnya ada Al-Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Al-Jannah, surga. Quran Surat Al-Kahfi 107-108. Selanjutnya ada ciri-ciri dalam Marifatullah. Yang pertama ada asma, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada Marifatullah adalah: yang pertama ada akal sehat, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang Marifatullah dan konsekuensinya. Yang ketiga, dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenali asma, nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan perenungan, makna dan pengaruhnya. Bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Jalan yang dilalui bukan atas petunjuk Islam. Al-Wahas, panca indera, akli, akal pemikiran, karena tidak diikuti dengan keimanan terhadap hasil pencariannya. 2. Jalan yang diakui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah telah tunjukkan melalui pedoman kita, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Tola ayat 14. Yang kedua ada At-Thoriq ila Marifatullah. Pengertian Marifatullah adalah pemahaman tentang Allah. Ini terdiri dari dua kata, marifat dan Allah, yang secara singkat berarti mengenal Allah. Selanjutnya ada hakikat Allah. Marifat tentang hakikat Allah mencakup pemahaman bahwa Allah adalah wujud esa, tunggal, maha kuasa, maha agung, berdiri sendiri, dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Sifat Allah. Marifat tentang sifat Allah mencakup pengetahuan bahwa Allah adalah maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat, serta memiliki semua sifat kesempurnaannya. Jalan untuk menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayatnya. Ayat Qauliyah. Pada surat Qauliyah Marifatullah, Qauliyah dijelaskan melalui ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Maha Pengasih,
Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan lain-lainnya juga. Melalui ayat Kaukiyah, pada surat Kaukiyah, Marifatullah dijelaskan melalui ayat-ayat yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang mampu menandingi kebesarannya. Melalui metode Islam, yang pertama ada melalui akal dan naik, yang kedua membenarkan, yang ketiga menghasilkan iman. Melalui metode selain Islam, yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ada ragu-ragu, yang ketiga ada bersifat kufur, yang ketiga ada al-manawi min marifatullah, penghalang-penghalang pengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradus subhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Selanjutnya ada maradus syahwat. Yang pertama ada al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua ada al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga ada al-julmu, kezaliman, mengenal sifat jolim. Yang keempat ada al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang kelima ada katsratul ma'arsi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya maradu asubha. Yang pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua ada al-irtiyab, keraguan. Yang ketiga ada al-inhiraf, penyimpangan. Yang keempat ada al-ghaflah, kelalaian. Yang keempat ada al-adilah ala wujudillah. Ada lilul fitri, secara bahasa fitrah, artinya al-hilak, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah hal sifat ajasi, dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil, diantaranya yang pertama ada dalilul hisi. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang kedua ada dalilul akli, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang ketiga ada dalilul nakli. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikan, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya.
Selanjutnya yang keempat ada dalilul tarik. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasulullah terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan di agungan dan kekuasaan Allah. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Yang kelima ada pengertian tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahadayu wahidu dengan huruf H ditasyid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Ada juga macam-macam tauhidullah. Yang pertama ada tauhid rububiyah, adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 8. Yang keempat ada sucikan Allah lewat tauhid asma wa sifat. Ini adalah dengan mensucikan Allah dari segala nama dan sifat yang tidak layak. Hal tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 4. Yang keenam ada al-haya fi jilali tauhid. Hidup manusia itu bergantung kepada apa yang menjadi naungannya. Jika naungannya seperti misalnya liberalisme, serba bebas, kelak di akhirat semua naungan-naungan ini tidak ada apa-apanya. Bahkan di dunia pun tidak membuat hati manusia berbahagia. Mungkin saja berlimpah segala hal yang berbau duniawi, akan tapi tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Adapun arti dari hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Ada juga di sini macam-macam tauhid. Yang pertama ada asma dan sifat. Mempelajari tauhid yang artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya, ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah benar dan mutlak. Yang kedua ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya yang ketiga ada tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah berarti mengimami Allah yang kekal sebagai Al-Malik, raja atau penguasa di alam semesta. Yang ketujuh ada makna la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat 4 kata, yaitu yang pertama kata la, berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Yang kedua kata ilah, berarti sesuatu yang disembah. Yang ketiga kata ilah, berarti pengecualian. Yang keempat kata Allah, maksudnya bahwa Allah adalah
ilah, sesembahan yang benar. Dalam pembahasan makna ilah, kita harus mengetahui bahwa kata ilah artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian sebagaimana kita mengetahui dalam pembahasan tentang tauhidullah dan al-hayatu fi zillalit tauhid, Allah Ta'ala yang diakui dan diyakini sebagai satu-satunya sesembahan yang hak itu memiliki kesempurnaan dalam zat, sifat, asma, dan af'alnya. Yang ketujuh ada makna la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat 4 kata, yaitu yang pertama kata la, berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Yang kedua kata ilah, berarti sesuatu yang disembah. Yang ketiga kata ilah, berarti pengecualian. Yang keempat kata Allah, maksudnya bahwa Allah adalah ilah, sesembahan yang benar. Dalam pembahasan makna ilah, kita harus mengetahui bahwa kata ilah artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian sebagaimana kita mengetahui dalam pembahasan tentang tauhidullah dan al-hayatu fi zillalit tauhid, Allah Ta'ala yang diakui dan diyakini sebagai satu-satunya sesembahan yang hak itu memiliki kesempurnaan dalam zat, sifat, asma, dan af'alnya.